Oke, baik teman-teman. Di sini kami kelompok 4A dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma akan mempresentasikan hasil workshop kami, yaitu workshop pembuatan bus conveyor dengan menggunakan kendali sensor truk beam dan diffuse, dan juga kendali motor, driver motor, dan juga controller Arduino. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yanwarius Dharmaseto Santoso, Prodi Mekatronika, NIM 1911-11008. Selanjutnya akan nama saya Edwardus Indrari Pratama, Prodi Mekatronika 19, NIM 016. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryo Sumarto dari Prodi Mekatronika Sanata Dharma, NIM 1911-13004. Perkenalkan, nama saya Bernardino Ernest Faisal Jana Rinaldi dari Prodi Mekatronika 19, NIM 20. Oke, itulah anggota kelompok kami 4A. Lanjutnya mari kita lihat video penjelasan dari workshop kami. Selamat lihat. Kita lihat dengan percobaan benda kerja. Benda kerja akan bergerak CCW, kemudian dia akan kembali dengan CCW, kembali lagi CW, kemudian kembali lagi CCW. Siklus ini akan berulang-ulang, begitu seterusnya sampai tidak tahu, pokoknya berulang-ulang terus. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja dari sensor truk beam dan diffuse. Sensor truk beam saat tidak terkena benda, maka kondisi awal lampu akan mati, kemudian saat terkena benda akan hidup. Kemudian sedangkan sensor diffuse saat tidak terkena benda, lampu akan menyala, dan saat terkena benda akan mati. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan panel box yang kita gunakan dalam pembuatan conveyor ini. Susah. Nah, di sini di dalam box ini terdapat 3 PCB yang berfungsi sebagai sensor true beam, sensor diffuse, dan driver motor. Juga terdapat 1 buah Arduino. Nah, ini PCB sensor true beam, dan ini PCB sensor diffuse, ini driver motor, dan ini Arduino. Lalu ini ada DB15, terus ini untuk mengatur sensitivitas dari sensor. Ini lampu indikator untuk truk beam, dan ini untuk diffuse. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi dari bus conveyor, juga kelompok 4A buat. Di sini saya menjelaskan tentang dimensinya. Pertama adalah jarak antar center as. Kita tes di sini. mm. Benar. Kemudian lebar bel, jadi lebar dari bel kerja. Atas 100 mm. Oke, benar. Ketiga, tinggi permukaan kerja conveyor 200 mm. Lihat. Oke, sudah benar. Dan yang terakhir adalah diameter puli bel. Nah, untuk diameter puli bel sendiri, saya menggunakannya 30 mm. Karena apa? Karena kemarin saat saya beli 25, ternyata
belt ini pulinya tidak mampu untuk mencekam dari baut yang saya kencangkan agar puli dan juga besi as ini dapat menguji. Pulinya kurang dan saya tambahin dari 330 mm seperti itu. Oke. Dan sekarang yang terakhir adalah dimensi total dari conveyor, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yaitu 500 kali 200 kali 250 mm. Jadi panjang yaitu 500 mm. Kita tes di sini panjangnya dan masih mencukupi batasan, yaitu 403 mm. Oke, panjang sudah, kemudian lebarnya 200 mm. Kita tes di sini dimensinya. Jadi dimensi itu paling panjang ya. Oke, ternyata pas. Di sini pas 200 mm. Oke, sudah. Tingginya 250 mm. Sampai dari bawah sampai atas. Dan 230 mm. Oke, masih bisa. Jadi dimensi total dari conveyor masih mencukupi kriteria. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan tampilan dari bed conveyor dari berbagai sudut ya. Dilihat dari di sini, kita lihat permukaan kerja dari conveyor. Ini adalah permukaan kerjanya. Kemudian tensionernya saya menambahkan satu buah as di sini sebagai rollernya untuk sebagai mengatur tinggi, mengatur kekencangan dari belt conveyor ini. Kemudian saya menggunakan sebuah 3D printing untuk dudukan motor seperti ini lilinnya. Oke, kemudian saya menggunakan penyambungan rangka. Di sini penyambungan rangka saya menggunakan sebuah corner atau angle bracket 20x20 di sini seperti itu, dan juga menggunakan baut M5. Oke, kemudian timing belt. Timing beltnya ini saya menggunakan giginya yang 20 untuk pulinya dengan diameternya 4 dan juga 8 seperti itu. Nah, kemudian ini adalah benda kerja kami. Kami membuatnya dari kardus dengan ketentuan panjang kali lebar kali tinggi adalah 50 kali 50 kali 50 mm. Oke, ini benda kerjanya, dan saya sudah menunjukkan belt conveyor kami, dan itulah tampilan dari belt conveyor. Oke. Skematik sensor diffuse. Sensor diffuse akan menyala menggunakan tegangan 5 volt. LED IR disusun secara seri dengan resistor 330 ohm. Kemudian diberi tegangan 5 volt. Cahaya dari LED IR akan diterima oleh fotodioda yang disusun secara seri dengan resistor 10.000 ohm. Output dari rangkaian ini kemudian akan masuk ke kaki 3 LM358, sedangkan kaki 2 nya akan masuk ke potensio yang merupakan set point. LM358 ini dapat bekerja jika diberi tegangan 5 volt.
Kemudian kaki 2 dan kaki 3 akan dibandingkan dan akan mengeluarkan tegangan pada kaki nomor 1. Output dari kaki nomor 1 akan menunjukkan tegangan 0 volt. Maka LED indikator yang awalnya menyala akan mati jika terdapat benda kerja. Skematik sensor truk beam. Sensor truk beam akan menyala menggunakan tegangan 5 volt. Resistor akan mendapat VCC dan kemudian akan dirangkai secara seri dengan LED IR. Cahaya dari LED IR akan diterima oleh fotodioda yang dirangkai secara seri dengan resistor 10.000 ohm. Output dari rangkaian ini akan masuk melalui kaki 3 LM358. Kemudian kaki keduanya akan terhubung ke potensio. LM358 akan menyala jika diberi tegangan 5 volt. Kemudian kaki 2 dan kaki 3 akan dibandingkan oleh LM358 dan hasil perbandingan akan mengeluarkan tegangan pada kaki nomor 1. Output dari kaki nomor 1 akan menunjukkan tegangan 1 volt sehingga LED dari kondisi mati akan menyala. Pada saat input A berlogika 1, maka ada arus yang mengalir pada rangkaian. Akibatnya transistor 1 dan 3 on karena basis terbias sehingga motor berputar. Pada saat input B berlogika 1, maka arus yang mengalir pada rangkaian. Akibatnya transistor 2 dan 4 on karena basis terbias sehingga motor berputar tapi dengan arah yang berlawanan. Pada saat membuat rangkaian tersebut, jika input A berlogika 1, maka input B harus berlogika 0 dan juga sebaliknya. Hal ini agar rangkaian tersebut dapat bekerja dengan baik dan juga agar transistor tidak mudah rusak. Jadi hanya ada satu input yang berlogika 1 sedangkan yang lain berlogika 0. Sekian teman-teman video presentasi kami mengenai workshop 1-2 mekatronika ini. Semoga video kami bermanfaat bagi semuanya, bagi teman-teman yang menonton. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wes, disum-sum aja.